Dalam sebagian tradisi Kristen terdapat pandangan bahwa Nabi Sulaiman pada akhir hidupnya terjerumus dalam penyembahan berhala akibat pengaruh istri-istrinya yang berasal dari bangsa-bangsa asing. Narasi ini banyak merujuk pada kitab raja-raja yang menggambarkan bahwa hati Sulaiman berpaling dan ia membangun tempat pemujaan bagi berhala. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi tuduhan serius bahwa Sulaiman bukan hanya raja besar, tetapi juga figur yang jatuh dalam dosa syirik. Tuduhan ini menjadi titik perbedaan mendasar antara teologi Kristen dan Islam, karena Islam menempatkan Sulaiman sebagai nabi yang dijaga dari kesyirikan dan pengkhianatan terhadap tauhid. Perbedaan ini bukan sekadar masalah sejarah, melainkan menyentuh fondasi konsep kenabian dan kesucian para utusan Tuhan. Dalam Islam, Sulaiman adalah nabi sekaligus raja yang dianugerahi hikmah ilmu dan kekuasaan luar biasa. Al-Quran menegaskan bahwa Sulaiman adalah hamba yang taat bersyukur dan selalu kembali kepada Allah. Tidak ada satu ayat pun yang menyiratkan bahwa ia pernah menyembah berhala atau menyekutukan Tuhan. Justru Al-Quran membersihkan nama Sulaiman dari segala tuduhan kesyirikan dengan pernyataan yang sangat tegas bahwa Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Penegasan ini menjadi jawaban langsung terhadap tuduhan yang berkembang dalam tradisi di luar Islam. Para ilmuwan Muslim sejak generasi awal hingga kontemporer sepakat bahwa mustahil seorang nabi melakukan kesyirikan. Prinsip dasar dalam akidah Islam menyatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa besar, terutama dosa syirik, karena syirik bertentangan dengan misi utama kenabian, yaitu menyeru manusia kepada tauhid. Jika seorang nabi sampai menyembah berhala, maka gugurlah kepercayaan terhadap wahyu dan runtuhlah seluruh bangunan kenabian. Oleh karena itu, para ulama memandang tuduhan terhadap Sulaiman sebagai bentuk distorsi sejarah dan penyimpangan teologis. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa kisah yang menuduh Sulaiman menyembah berhala berasal dari riwayat Israiliyat yang tidak dapat diterima dalam akidah Islam. Ia menjelaskan bahwa cerita-cerita tersebut banyak disusupi kebohongan yang bersumber dari tradisi Bani Israel pasca kerusakan akidah mereka. Al-Quran datang bukan untuk mengulang kisah yang tercemar, tetapi untuk meluruskan dan memurnikan sejarah para nabi. Dalam konteks ini, Al-Quran secara eksplisit membela Sulaiman dan mengaitkan kesyirikan dengan setan, bukan dengan nabi. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat yang membela Sulaiman adalah dalil kuat tentang kemaksuman nabi dari perbuatan kufur. Menurutnya, Allah tidak mungkin memilih seseorang yang hatinya condong kepada berhala sebagai pembawa wahyu dan pemimpin umat. Jika dalam kitab-kitab sebelumnya terdapat teks yang menyiratkan penyimpangan nabi, maka itu harus dipahami sebagai hasil perubahan atau penafsiran keliru. Pandangan ini menunjukkan bahwa ulama muslim tidak menolak dialog antar tradisi, tetapi tetap tegas menjaga prinsip tauhid. Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa tuduhan penyembahan berhala terhadap Sulaiman bertentangan dengan rasionalitas dan hikmah. Seorang raja yang diberi kerajaan luas, menguasai manusia, jin, dan hewan, serta dianugerahi pemahaman mendalam tentang hukum Tuhan, tidak mungkin secara sadar berpaling kepada patung-patung buatan manusia. Menurut Ar-Razi, kisah tersebut lebih masuk akal jika dipahami sebagai fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Sulaiman untuk merusak reputasinya setelah wafat. Dalam Islam, kisah Sulaiman justru syarat dengan keteladanan tauhid. Ketika melihat singgasana Ratu Balqis dipindahkan dalam sekejap, Sulaiman tidak membanggakan kekuatan dirinya, tetapi langsung mengakui bahwa semua itu adalah karunia dari Tuhannya untuk menguji apakah ia bersyukur atau kufur. Ketika pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung, ia tetap tunduk dan rendah hati di hadapan Allah. Bahkan ketika diuji dengan kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun, setelahnya ia tidak pernah meminta selain agar kerajaannya menjadi sarana kebaikan dan keadilan. Para ilmuwan Muslim juga mengkritisi narasi Kristen dari sudut moral.
Tuduhan bahwa Nabi terjatuh dalam penyembahan berhala dianggap merusak konsep keteladanan. Jika seorang Nabi dapat melakukan kesyirikan, maka umat akan kehilangan figur suci yang dapat dijadikan panutan. Islam menolak konsep ini karena bertentangan dengan hikmah pengutusan Nabi. Para Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menjadi contoh hidup bagi umat manusia. Perbedaan pandangan ini juga mencerminkan perbedaan mendasar antara konsep kenabian dalam Islam dan Kristen. Dalam Islam, Nabi adalah manusia pilihan yang dijaga dari penyimpangan akidah dan dosa besar. Dalam Kristen, terdapat kecenderungan melihat Nabi sebagai tokoh besar yang tetap bisa jatuh dalam dosa berat. Islam memandang pendekatan ini berbahaya karena membuka pintu pembenaran terhadap penyimpangan atas nama keteladanan Nabi. Jawaban tegas para ilmuwan Muslim terhadap tuduhan penyembahan berhala oleh Sulaiman bukanlah sekadar pembelaan emosional, tetapi berdiri di atas dalil wahyu akal dan prinsip akidah yang kokoh. Mereka menegaskan bahwa Sulaiman adalah nabi yang mulia, raja yang adil, dan hamba yang bersyukur. Tuduhan terhadapnya adalah bagian dari narasi yang telah menyimpang dan tidak dapat diterima dalam Islam. Dengan demikian, perbedaan ini harus dipahami secara jujur dan ilmiah. Islam tidak merendahkan tokoh agama lain, tetapi juga tidak menerima distorsi terhadap para nabi. Dalam Islam, kehormatan para nabi adalah bagian dari iman. Membela Sulaiman berarti membela prinsip tauhid dan kemurnian risalah. Sulaiman dalam Islam bukan penyembah berhala, tetapi simbol kekuasaan yang tunduk kepada Tuhan, kebijaksanaan yang berakar pada wahyu, dan kepemimpinan yang berlandaskan keadilan. Para cendekiawan Muslim juga menyoroti bahwa tuduhan terhadap Sulaiman lahir dari cara pembacaan teks yang bermasalah. Dalam banyak naskah keagamaan terdahulu, terdapat pencampuran antara sejarah wahyu dan legenda rakyat. Ketika kisah-kisah itu dibukukan tanpa standar penjagaan wahyu yang ketat, maka masuklah unsur mitos kepentingan politik dan konflik internal umat. Islam memandang bahwa Al-Quran hadir sebagai pemisah antara kebenaran dan rekayasa dengan menyaring kisah para nabi dari tambahan yang merendahkan martabat mereka. Ulama usul akidah menegaskan bahwa kesyirikan bukan sekadar kesalahan moral, tetapi pengingkaran total terhadap Tuhan. Mustahil Allah mengangkat seseorang sebagai nabi, lalu membiarkannya terjerumus dalam pengingkaran yang paling mendasar. Jika kesyirikan dinisbatkan kepada seorang nabi, maka seluruh ajaran yang dibawanya menjadi tidak terpercaya. Oleh sebab itu, para ilmuwan Muslim menyatakan bahwa klaim tersebut bukan hanya salah, tetapi merusak logika kenabian itu sendiri. Dalam kajian sejarah Islam, Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan lintas makhluk. Ia mendengar keluhan semut dan tidak meremehkan makhluk kecil. Ia memerintah dengan hukum Tuhan, bukan dengan hawa nafsu. Semua kisah ini menunjukkan karakter spiritual yang bersih dan kesadaran penuh akan keesaan Allah. Tidak ada ruang bagi penyembahan selain kepada Tuhan yang Maha Esa dalam kepribadian seperti ini. Sebagian sarjana Muslim kontemporer menjelaskan bahwa narasi negatif tentang Sulaiman berfungsi sebagai legitimasi teologis untuk menjelaskan kemunduran spiritual Bani Israel pada masa selanjutnya. Dengan menyalahkan figur besar masa lalu, maka kerusakan generasi berikutnya terasa wajar. Islam menolak pola ini karena setiap generasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan para nabi tidak dijadikan kambing hitam atas kegagalan umat. Para mufasir juga mengingatkan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa pembelaan langsung ketika menyebut nama Sulaiman. Ini jarang terjadi dalam kisah nabi lain. Hal ini menunjukkan adanya tuduhan serius yang telah beredar luas sehingga wahyu turun untuk membersihkan nama beliau. Pembelaan ini bukan simbolis, melainkan koreksi historis dan akidah yang jelas. Dalam perspektif Islam, tuduhan penyembahan berhala terhadap Sulaiman bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi perbedaan iman. Mengimani Nabi
berarti memuliakannya dan meyakini kesetiaannya kepada tauhid. Menuduh Nabi melakukan syirik berarti meruntuhkan salah satu rukun keimanan. Oleh karena itu, sikap Islam sangat tegas tanpa kompromi dalam perkara ini. Para ilmuwan Muslim juga menekankan pentingnya sikap adil dalam dialog antar agama. Menghormati keyakinan lain tidak berarti menerima tuduhan yang bertentangan dengan wahyu. Islam membuka ruang diskusi, tetapi tetap menjaga batas prinsip. Sulaiman dalam Islam adalah nabi yang mulia, bukan figur ambigu yang jatuh dalam penyimpangan akidah. Dengan memahami hal ini, menjadi jelas bahwa perbedaan pandangan tentang Sulaiman mencerminkan dua cara pandang yang bertolak belakang tentang Tuhan wahyu dan manusia pilihan. Islam menempatkan Nabi sebagai cahaya petunjuk yang konsisten dari awal hingga akhir kehidupan mereka. Tidak ada fase pengkhianatan terhadap tauhid dalam perjalanan para utusan Allah. Akhirnya, para ulama menegaskan bahwa membela kehormatan Sulaiman bukan sekadar membela satu tokoh sejarah, tetapi menjaga kemurnian iman. Dalam Islam, para nabi adalah penjaga tauhid, bukan perusaknya. Kisah Sulaiman adalah kisah tentang kekuasaan yang tunduk kepada Tuhan ilmu, yang melahirkan kerendahan hati dan kepemimpinan yang berpijak pada keesaan Allah. Tuduhan penyembahan berhala terhadapnya gugur baik secara wahyu akal maupun prinsip iman. Para pemikir Muslim juga menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan cara memandang kesucian wahyu. Dalam Islam, wahyu dipelihara secara ketat, baik lafaz maupun maknanya, sehingga kisah para nabi tidak tercampur dengan prasangka manusia. Ketika wahyu tidak dijaga dengan standar seperti ini, maka celah penilaian subjektif terbuka lebar. Dari sinilah muncul penggambaran para nabi sebagai tokoh besar tetapi penuh kontradiksi. Islam menolak pendekatan tersebut karena bertentangan dengan tujuan utama pengutusan nabi sebagai penunjuk jalan yang lurus. Dalam diskursus akidah Islam, para nabi adalah manusia terbaik di zamannya yang dipilih bukan karena kekuatan politik semata, tetapi karena kesucian iman dan keteguhan tauhid. Sulaiman menerima kerajaan yang luas bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai amanah. Kekuasaan dalam pandangan Islam tidak identik dengan penyimpangan spiritual. Justru semakin besar nikmat, semakin besar pula tanggung jawab di hadapan Allah. Kehidupan Sulaiman dalam Al-Quran selalu diiringi dengan doa pengakuan ketergantungan kepada Tuhan, bukan dengan pemujaan terhadap selainnya. Sebagian ulama kalam menjelaskan bahwa tuduhan syirik terhadap Nabi seringkali lahir dari kegagalan membedakan antara kesalahan administratif dan penyimpangan akidah. Dalam Islam, seorang Nabi bisa saja menghadapi ujian atau ditegur dalam perkara tertentu, tetapi tidak pernah keluar dari tauhid. Sulaiman diuji dengan kekuasaan dan kenikmatan, namun ujian itu tidak pernah berubah menjadi pengkhianatan iman. Perbedaan ini sangat mendasar dan sering diabaikan dalam narasi di luar Islam. Dari sisi etika keilmuan, para ilmuwan Muslim menilai bahwa menisbatkan penyembahan berhala kepada Sulaiman tanpa bukti wahyu yang sahih adalah bentuk ketidakadilan intelektual. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menilai tokoh, terutama mereka yang memiliki kedudukan kenabian. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk nabi dalam Islam, tetapi juga menjadi standar moral dalam menilai sejarah secara umum. Tuduhan besar membutuhkan dalil yang kuat, bukan asumsi yang diwariskan. Dalam pemahaman Islam, kesuksesan Sulaiman bukan terletak pada bangunan megah atau kekayaan melimpah, tetapi pada kemampuannya menjaga keesaan Allah di tengah kekuasaan absolut. Ia memerintah tanpa mengklaim ketuhanan. Ia memimpin tanpa menuntut disembah. Ini sangat kontras dengan pola penguasa yang jatuh pada pemujaan simbol dan berhala. Justru, kisah Sulaiman menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa kekuasaan pasti melahirkan kesyirikan. Para ahli tafsir juga menegaskan bahwa Al-Quran menyebut Sulaiman sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah.
Sifat ini menggambarkan kesadaran spiritual yang terus hidup, bukan iman yang rapuh. Orang yang terus kembali kepada Tuhan tidak mungkin menjadikan patung sebagai sesembahan. Karakter ini konsisten dari awal hingga akhir kisahnya dalam wahyu Islam. Dalam perdebatan lintas agama, para ulama Muslim menolak posisi defensif. Mereka tidak sekadar berkata Islam berbeda, tetapi menunjukkan alasan mengapa perbedaan itu logis dan bermakna. Islam tidak membutuhkan nabi yang jatuh dalam penyembahan berhala untuk mengajarkan kerendahan hati. Justru, kesucian iman para nabi menjadi bukti bahwa manusia bisa mencapai ketaatan penuh tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Pada akhirnya, pandangan Islam tentang Sulaiman berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia bukan raja yang tersesat lalu ditebus oleh sejarah. Ia adalah nabi yang konsisten dalam iman dan adil dalam kekuasaan. Tuduhan penyembahan berhala terhadapnya tidak memiliki pijakan dalam wahyu Islam maupun dalam prinsip akal sehat. Bagi para ilmuwan Muslim, menjaga kemurnian kisah para nabi berarti menjaga arah keimanan umat agar tidak terbiasa merendahkan utusan Tuhan atas nama interpretasi yang keliru. Para sarjana Islam juga menekankan bahwa tuduhan terhadap Sulaiman mencerminkan cara pandang yang problematis terhadap relasi antara dosa dan figur suci. Dalam Islam, kesucian para nabi bukan mitos, tetapi kebutuhan teologis. Umat membutuhkan teladan yang lurus agar jalan iman tetap jelas. Jika figur pembimbing justru digambarkan menyimpang, maka pesan ketuhanan kehilangan arah. Oleh sebab itu, Islam menjaga martabat nabi bukan demi mengagungkan individu, tetapi demi menjaga kemurnian ajaran yang mereka sampaikan. Dalam tradisi keilmuan Islam, kisah para nabi dipahami sebagai rangkaian misi ilahi yang saling menguatkan. Tidak ada nabi yang merusak fondasi tauhid yang telah dibangun oleh nabi sebelumnya. Sulaiman berdiri dalam garis yang sama dengan Daud, Musa, dan Ibrahim, yaitu menyeru kepada penyembahan Allah semata. Menyisipkan kisah penyembahan berhala ke dalam hidupnya berarti memutus kesinambungan risalah dan menciptakan kontradiksi internal yang tidak dapat diterima oleh akal maupun iman. Sebagian ulama tafsir juga menjelaskan bahwa penyimpangan narasi sering muncul dari kecenderungan manusia untuk menilai tokoh besar dengan standar konflik kekuasaan. Ketika kekuasaan luas dipadukan dengan kehidupan pribadi yang kompleks, maka muncul dugaan dan prasangka. Islam tidak menilai para nabi dengan gosip sejarah, tetapi dengan wahyu yang terjaga. Al-Quran tidak menyingkap aib yang merusak akidah nabi, tetapi justru mengungkap keteguhan iman mereka di tengah ujian yang berat. Dalam pandangan Islam, Sulaiman adalah contoh bagaimana kekuatan tidak harus berujung pada penyalahgunaan. Ia menguasai angin dan makhluk gaib, namun tetap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dominasi yang dimilikinya tidak menggeser pusat ketundukan dari Tuhan kepada simbol atau patung. Justru, seluruh kekuasaan itu diarahkan untuk menegakkan keadilan dan menampakkan kebesaran Allah di muka bumi. Para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa membiarkan tuduhan syirik terhadap nabi berarti membuka pintu relativisme iman. Hari ini, satu nabi dituduh menyimpang, esok ajaran tauhid itu sendiri bisa dianggap hasil kesalahan manusia. Islam menutup pintu ini dengan prinsip tegas bahwa para nabi adalah penjaga iman, bukan sumber kerusakannya. Kejelasan sikap ini menjaga stabilitas keyakinan umat sepanjang zaman. Dalam konteks dialog agama, para ulama Islam tidak memaksakan penerimaan, tetapi mengajak pada kejujuran intelektual. Jika satu tradisi menisbatkan kesalahan besar kepada nabi, maka Islam berhak menolaknya berdasarkan wahyu yang diyakininya. Penolakan ini bukan bentuk kebencian, tetapi konsekuensi iman. Menghormati perbedaan tidak berarti mengorbankan prinsip yang paling mendasar. Akhirnya, gambaran Sulaiman dalam Islam berdiri sebagai simbol keselarasan antara iman, ilmu, dan kekuasaan. Ia bukan figur tragis yang runtuh oleh godaan dunia. Ia adalah hamba yang berhasil
melewati ujian kenikmatan tanpa kehilangan arah tauhid. Tuduhan penyembahan berhala terhadapnya tidak hanya tertolak secara teologis, tetapi juga tidak selaras dengan gambaran kepribadian yang dibangun secara konsisten dalam Al-Quran. Bagi para ilmuwan Muslim, kisah Sulaiman adalah pelajaran bahwa ketaatan sejati mampu bertahan, bahkan ketika manusia diberi kekuasaan yang paling besar. Para pemikir Islam juga melihat bahwa tuduhan terhadap Sulaiman berangkat dari paradigma yang memandang manusia pilihan Tuhan sama rapuhnya dengan manusia biasa dalam perkara iman. Islam tidak menafikan sisi kemanusiaan para nabi, namun membedakan dengan tegas antara sifat manusiawi dan penyimpangan keyakinan. Para nabi bisa mengalami kelelahan kesedihan atau ujian berat, tetapi fondasi tauhid mereka tidak pernah goyah. Sulaiman justru digambarkan sebagai pribadi yang semakin dekat kepada Allah ketika nikmat bertambah, bukan sebaliknya. Dalam kerangka pemikiran Islam, kekuasaan bukan bukti cinta Tuhan, melainkan alat ujian. Banyak manusia hancur oleh kekuasaan karena menjadikannya tujuan akhir. Sulaiman dipilih untuk menunjukkan bahwa kekuasaan dapat berjalan seiring dengan ketundukan total kepada Tuhan. Ia tidak pernah mengklaim bahwa kekuatannya bersumber dari dirinya sendiri. Setiap keberhasilan selalu dikembalikan kepada kehendak Allah. Sikap ini bertentangan sepenuhnya dengan konsep penyembahan berhala yang menempatkan benda atau makhluk sebagai sumber kekuatan. Sebagian ulama sejarah Islam juga menilai bahwa kisah negatif tentang Sulaiman berkembang seiring dengan upaya manusia menjelaskan kejatuhan moral bangsa-bangsa besar. Ketika sebuah umat mengalami kemerosotan, maka figur masa lalu sering diseret untuk memberi justifikasi. Islam memutus pola ini dengan menegaskan bahwa kerusakan umat tidak boleh dibebankan kepada para nabi. Setiap generasi memikul tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan. Dari sudut pandang pendidikan iman, kisah Sulaiman dalam Islam berfungsi sebagai penguat optimisme spiritual. Ia menunjukkan bahwa manusia dapat mencapai puncak kekuasaan tanpa kehilangan keikhlasan. Jika sosok seperti ini justru dituduh menyembah berhala, maka pesan pendidikan iman berubah menjadi pesimisme. Islam menolak gambaran tersebut karena bertentangan dengan tujuan tarbiyah ruhiyah yang menumbuhkan harapan dan keteladanan. Para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa Al-Quran tidak pernah menyampaikan kisah untuk hiburan atau sensasi. Setiap kisah memiliki fungsi hidayah. Jika Sulaiman benar-benar terjerumus dalam penyembahan selain Allah, maka Al-Quran akan menjadikannya peringatan keras. Namun, yang muncul justru pujian doa dan pengakuan ketundukan. Ini menunjukkan arah pesan yang sangat jelas dan konsisten. Dalam pandangan Islam, menuduh Nabi dengan syirik sama artinya dengan meragukan kebijaksanaan Tuhan dalam memilih utusan. Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Ia tidak memilih pemimpin umat yang berpotensi menghancurkan pesan tauhid dari dalam. Keyakinan ini menjadi benteng akidah yang tidak bisa dinegosiasikan oleh para ulama. Pada akhirnya, posisi Islam mengenai Sulaiman berdiri di atas keyakinan yang utuh. Ia adalah nabi yang membawa cahaya iman di tengah kekuasaan besar. Ia adalah raja yang tidak mabuk oleh tahta. Ia adalah hamba yang mengenal batas dirinya di hadapan Tuhan. Tuduhan penyembahan berhala terhadapnya tidak hanya gugur secara teks wahyu, tetapi juga runtuh secara makna dan tujuan risalah. Bagi para ilmuwan Muslim, menjaga kehormatan Sulaiman berarti menjaga arah tauhid agar tetap murni dan tidak tercampur oleh narasi yang merendahkan para utusan Allah.